Iya, apa kabar Ibu Nunung? Iya, Baik, Kakak Vinola. iya, Ibu, nama lengkapnya Ibu Nur Amalia. Iya, Saya betul. itu ya kalau Nur siapa Amalia. googling ya, Mhm, searching gitu tentang LBH Apik, mhm. itu saya tuh berharap suatu saat saya ingin sekali bertemu dengan Ibu. Waduh, saya Iya. pun juga Mm-mm. berharap LBH Apik bisa hadir di Merauke. Oh, pasti kami dengan senang hati ya. Karena Papua ini kan udah terpecah lagi ya. Iya, Ya, tadinya iya, cuma satu, jadi dua, sekarang ada 6 kan. iya, benar Jadi sekali. tentu banyak perlu LBH Apik LBH lagi. ya, LBH Apik sendiri Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan. Iya, betul. Oke. Nah, Ibu juga founder dari Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara. Iya, betul sekali, Ini Kakak. kalau mau digali nih, pasti ini panjang kali lebar ya. Ya, karena Pokoknya concernnya ke perempuan perempuan. dan juga Iya, perempuan adat. iya, Gitu, dan baiklah. masyarakat adat. Karena concern Ibu di perempuan dan perempuan adat, maka saya mau meja hijaukan Ibu ya. Aduh, bahaya ini. Oke, ini Meja. meja hijau yang berbeda. Oh Ya. iya, iya. Oke, Ibu Nunung ya, saya sapanya seperti ini Iya, ya. Kakak. Kehadiran Ibu di Kota Merauke kali ini sebagai salah satu pembicara untuk satu program ya, semacam pendidikan untuk para regal Iya. untuk mendukung semangat anti korupsi terutama di bidang sumber daya alam. Iya. Ya, itu luas sekali ya kalau kita berbicara Betul, tentang itu. Tapi ada betul. satu yang sangat menggelitik saya, Bu ya. Kalau kita berbicara tentang korupsi kita sering kali lihat di media. Mungkin hampir setiap hari ada kasus-kasus korupsi yang terjadi, mulai dari level kampung sampai nasional, sampai dari yang teri sampai yang kakap dan sebagainya. Yang menarik di sini, Bu, tentu peran untuk memberantas korupsi itu bukan hanya ada di level pejabat saja kan, Betul. tapi kita juga sebagai masyarakat Ya. Sudah harus teredukasi sebenarnya dengan Betul. hal-hal seperti ini. Betul. Terutama kita ini perempuan nih, Iya. ibu rumah tangga. Betul. Karena ibu rumah tangga juga seringkali kita ketahui bahwa menjadi pemicu. Betul. Mungkin tiba-tiba suami menjadi pelaku korupsi. Apalagi marak ya ke informasi tentang apa kita posting, flexing. Baru aja saya mau bilang. Kayaknya bangga kalau saya bisa menggunakan sesuatu yang tidak bisa orang lain miliki. Ada satu kebanggaan. Betul. Nah, tetapi justru di situ kadang menjadi kunci pembuka atau pemicu adanya pemeriksaan Iya, betul. terhadap anggota keluarga, karena ternyata antara pendapatan dan pengeluaran beda jauh. Berarti, Betul. nah, tapi kan kita juga harus cerdas dan kritis. Apa sih kriteria atau tanda-tanda berarti kita sudah terindikasi dengan korupsi? Iya. Jadi sebetulnya yang paling penting dalam kehidupan keluarga ya itu adalah integritas ya, jujur. Ya. Ya. Jujur, tidak melakukan kecurangan, tidak melakukan manipulasi ya. Dan juga melakukan apa yang akan dilakukan itu sesuai dengan kemampuan. Gitu, Kak. Jadi sebetulnya kalau kita pertama kita jujur saja dan kita menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang kita mampu, saya yakin bahwa tidak akan banyak kasus korupsi yang ada di Indonesia. Ya. Nah, terutama juga yang paling penting adalah kalau kita bicara korupsi, yang paling penting adalah pendidikan. Dan pendidikan seperti kita tahu dimulai dari rumah tentu saja. Jadi salah tuh ibu-ibu kalau menitipkan anaknya ke sekolah bahwa yang membuat pintar anaknya itu adalah sekolah. Itu salah sama sekali. Karena sebetulnya pendidikan itu hakikatnya adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita di rumah, ya kan? Dimulai dari rumah, bukan dimulai dari sekolah, ya kan? Jadi kalau anaknya pintar, ya berarti itu karena yang mendidik di rumahnya pintar, gitu. Jadi kalau anaknya jujur, berarti yang mendidik di rumahnya juga memperlakukan kejujuran, gitu. Ada anak-anak. Ini yang menarik, ini nilai-nilai integritas yang memang harus ditanamkan sejak anak-anak kecil dan ini dimulai dari dalam rumah. Betul, betul. Jadi nilai integritas sebetulnya dalam hal-hal yang sederhana, Kakak, dalam kehidupan sehari-hari ya. Pertama adalah
membiasakan anak untuk menghabiskan makanan. Dari hal yang paling sesederhana itu, Kakak. Mengambil makanan tidak terlalu banyak, ya, secukupnya saja, ya. Karena sesuai dengan kemampuan. Kalau kita hanya mampu menghabiskan, nih ada kue di sini, ada 4 kue gitu ya, kita tentu akan lapar mata namanya. Lapar mata itu kita mau yang ini, mau kue yang ada buahnya, pisang, dan juga itu tahu gitu ya. Tetapi kita mesti lihat kemampuan perut kita, apakah kita memang lapar sekali atau tidak gitu ya. Kalau memang kita kemampuannya adalah hanya 1, cukup 1. Bahkan kalau perlu 1 kebanyakan, setengah saja dulu. Itu juga cukup. Karena kan katanya lebih baik kamu sudahi makanmu supaya tidak terlalu kenyang perutnya. Ya. Karena nanti kita kayak ular, Kak. Kalau perut terlalu kenyang, yang ada habis makan kita ngantuk. Ya kan? Gitu. Nah, jadi hal-hal itu menjadi penting untuk bisa kita lakukan. Kalau segala sesuatunya sesuai dengan kemampuan dan secukupnya saja, maka itu adalah salah satu cara kita melakukan pendidikan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang berlebihan. Nah, sesuatu yang berlebihan menyebabkan konsumsi kita juga berlebihan. Kalau konsumsi kita berlebihan sementara penghasilan kita terbatas, maka besar pasak daripada tiang, Kak. Kalau besar pasak daripada tiang, cara paling mudah yang dilakukan ya biasanya adalah dengan apa? Ya, dengan mulai melakukan korupsi kecil-kecilan. Artinya mengambil hak orang lain. Betul, ya kan? Padahal kita sendiri sudah diberikan penghasilan untuk bisa mencukupi kebutuhan kita. Itu, Kak. Nah, kalau untuk anak-anak sebetulnya juga yang paling mudah adalah pada saat kita memberikan uang saku, ya kan? Memberikan uang saku secukupnya. Dan dibiasakan anak untuk jujur, Kak. Kalau saya di rumah dari kecil, anak saya kalau mau ngambil uang jajan ambil sendiri. Gitu. Jadi bukan saya yang mengambilkan. Jadi walaupun di dompet ada beberapa lembar, karena dia tahu saya hanya minta dia misalnya untuk ambil 10.000, maka dia hanya akan ambil 10.000. Nah, sekarang di sekolah-sekolah di Jakarta itu banyak sekali yang namanya kantin jujur, Kak. Jadi kantinnya nggak ada yang melayani. Jadi anak-anak di sekolah dia mengambil minumnya sendiri, mengambil makannya sendiri, dan menaruh uang sesuai dengan label yang ada di masing-masing makanan dan minuman. Saya nggak tahu kalau di Merauke ini sudah ada belum, Kak? Sempat juga dipraktekkan di beberapa sekolah, dan juga perkantoran yang memiliki kantin. Sempat saya tahu juga ada seperti itu. Tapi itu artinya itu sebenarnya mungkin salah satu metode atau cara saja ya untuk bagaimana mendorong kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin yang paling ini juga simple kan kayak di rumah ya. Duit suami. Oh iya. Duit belanja ya. Duit ya. Belanja ya. Wah, nemu duit nih di kantong suami nih. Itu hak kita atau bukan Waktu sih? mau cuci bajunya ya biasanya banyak ya. Itu sebenarnya hak kita atau bukan? Ya bukan lah, Kak. Udah jelas-jelas bukan. Kan sebetulnya itu tergantung kesepakatan suami dan istri. Karena ada yang biasanya suami, pokoknya sebulan saya kasih misalnya 1 juta. Cukup nggak cukup 1 juta. Nah itu tinggal kepintaran istri bagaimana mengelolanya, ya kan? Iya. Tapi ada juga tipologi suami yang memberikan istri setiap hari, Kak, ya kan? Nah kalau memberikan setiap hari, misalnya sehari dikasih 100.000 dan istri tidak diberikan lagi uang saku yang lainnya, yang dikasih hanya 100.000, maka otomatis mau nggak mau biasanya ya perempuan akan membelanjakan untuk keperluan rumah tangganya, nggak semua, akan disisakan. Kenapa disisakan? Sebetulnya bukan untuk perempuan, Kak, kalau sepanjang yang pengetahuan saya ya, karena kalau perempuan belanja itu bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan keluarganya. Ya, kalau laki-laki beli rokok ya untuk dia sendiri, tapi kalau perempuan biasanya enggak. Ya. Jadi kalau misalnya dia beli kue,
dia beli minuman dan sebagainya, pasti dia ini untuk suami saya, ini untuk anak saya. Untuk dia ini justru yang belakangan, Kak. Gitu loh. Bahkan kadang-kadang saya tuh sering banget kalau jalan makan sama suami sama anak ke restoran, saya nggak pesan apa-apa. Karena saya nunggu apakah anak saya bisa habis makanannya apa enggak. Kalau anak saya nggak habis makanannya, maka dengan sangat senang ibunya akan menghabiskan. Gitu ya. Jenis penadah atau bagian dari dinas kebersihan. Iya, daripada kita pesan banyak-banyak tapi nggak dihabiskan. Iya. Itu sebenarnya contoh-contoh simpel saja ya, jadi di dalam keluarga ya. Betul. Oke, tapi kalau kita berkaca pada fenomena yang ada, yang terjadi ya, yang kadang-kadang juga viral kayak gitu, terkait dengan tiba-tiba ada ya mungkin lebih kayak pejabat yang tahu-tahu tertangkap tangan korupsi apakah ada andil juga dari biasanya itu yang mungkin yang sempat ada kasus yang didampingi itu istri kita sebagai perempuan punya kontribusi, artinya suami itu sampai akhirnya melakukan tindak pidana seperti itu. Ya, sebetulnya kasus korupsi itu kasuistis, Kak. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir bahwa ada kontribusi di setiap kasus korupsi, ada kontribusi istri atau perempuan keluarga yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi gitu ya. Nah, tetapi setahu saya memang dalam kehidupan berkeluarga itu banyak kebutuhan, ya. Itu tadi yang saya bilang. Kalau kebutuhannya tidak disesuaikan dengan kemampuan, maka yang terjadi adalah itu tadi ya, besar pasak daripada tiang. Dan biasanya kita ini, Kak, seringkali adalah gaya hidup. Kenapa gaya hidup itu kemudian bisa mempengaruhi kita? Karena kita terlalu banyak medsos. Ya. Jadi yang update di medsos tidak sesuai fakta. Kita lebih senang mengupdate sesuatu yang terlihat wah di luar. Sehingga banyak sekali kasus-kasus flexing kan? Dan itu dilakukan bukan hanya oleh para perempuan atau istri, Kak. Anak-anak pun flexing loh, Kak. Ya? Iya. Dan bahkan, Kak, di Jakarta itu sampai yang terjadi adalah supaya dia terlihat bahwa dia hebat, dia sampai sewa. Jadi ada barang-barang mahal yang disewakan hanya khusus untuk dipakai ibu-ibu arisan atau ibu-ibu pertemuan dharma wanita. Ada kayak gitu di Jakarta. Nah, gitu. Kalau kita kembali mengacu dari nilai-nilai integritas, kan salah satunya kesederhanaan. Ya, itu kan pola itu yang sebenarnya nilai-nilai itu yang kita harus tanamkan. Betul. Tapi kan nggak mudah, Kak. Ya, biasanya di tengah dunia yang seperti ini ya. Padahal kalau kita lihat justru kalau di luar negeri semakin kaya orang semakin sederhana penampilannya. Ya kan? Gitu loh. Jadi, tapi kalau di Indonesia semakin kaya orang ya, semakin memperlihatkan bahwa dia memang dari head to toe, jadi dari kepala ke kaki itu harus kelihatan gitu ya. Harganya itu harus wah untuk menunjukkan bahwa memang mereka adalah kalangan yang wah, padahal kan nggak begitu. Biar dinilai orang. Ya. Terus juga kembali ya. Kebutuhan akan validasi. Itu juga mempengaruhi orang juga untuk bersikap seperti itu ya. Nah, itu yang memicu korupsi. Ya. Salah satu ya. Salah satunya. Karena ada tuntutan gaya hidup tinggi, ya. Ini bukan hanya terhadap perempuan loh, Kak. Maksudnya bukan hanya karena bisa jadi juga si pelaku korupsinya sendiri dia juga ada tuntutan. Karena laki-laki kan juga dia punya tuntutan gaya hidup, ya. Dia setiap hari harus makan di mana, dia harus menggunakan pakaian, menggunakan jam, atau harus ikut olahraga yang seperti apa. Itu sangat mempengaruhi, ya. Bagi mereka, dan itu kecenderungannya adalah menyebabkan mereka menggampangkan semua cara. Dan di beberapa kantor sebetulnya hal-hal yang sifatnya korupsi kecil itu tidak dianggap sebagai bagian yang tidak wajar atau bagian yang
bertentangan atau melawan hukum, itu dianggap sebagai sesuatu kewajaran dalam proses. Bahkan kalau misalnya ada staf atau pegawai yang tidak melakukan hal yang sama, itu malah diledek. Contohnya, ya, korupsi waktu. Ya, kalau ada pegawai yang datang jam 8, pulang jam 5, dibilang rajin banget sih lo, ngapain datang cepet-cepet? Ya kan, bos juga nggak ada. Bos kan lagi DR, ngapain datang jam segitu? Datang aja jam 10, gitu loh Kak. Terus yang kedua, kebiasaan kalaupun mereka ada amano atau ada fingerprint untuk kedatangan dan sebagainya, itu mereka biasanya mencoba melakukan manipulasi, gitu ya, dari hal-hal yang kecil-kecil seperti itu, ya. Nah, terus juga pengadaan di kantor. Saya kemarin sempat agak shock begitu ketemu anggota DPRD di Jakarta. Dia bilang, gua abis marah besar nih sama Pemda DKI. Kenapa Bang marah gitu kan? Masa nggak benar? Setiap tahun bikin pengadaan AC. AC itu kan bisa dipakai untuk 4-5 tahun. Ya, kenapa tiap tahun mesti ada pengadaan AC lagi, AC lagi? Tiap tahun harus ada printer lagi. Dan padahal itu bisa berlaku lama, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu dianggap sebagai suatu hal yang lumrah, padahal itu nggak lumrah, gitu ya. Itu berarti DPR-nya kritis kan? Iya, DPR-nya kritis, gitu ya. Kalau di Jakarta sih agak lumayan ya, anggota DPR-nya provinsi ya. Semoga seluruh itu, Indonesia. Iya, dan bahkan kemarin saya baca di media gitu ya, online. Kalau nggak salah bupati di salah satu daerah di Jogja ya, itu dia menolak mobil dinas 3 miliar. Dia bilang mobil dinas 3 miliar itu dananya tolong dialihkan untuk membeli 600 gerobak sampah yang bisa dibagikan kepada warga. Iya, ini sangat menginspirasi sekali. Iya, menurut saya kalau pejabat-pejabat di Indonesia, ya, petinggi-petinggi di Indonesia yang mendapatkan fasilitas, dan biasanya fasilitas itu disediakan, itu adalah merupakan bagian dari, kalau menurut saya, sogokan dari bawahannya. Karena yang mempersiapkan anggaran untuk fasilitas itu kan bukan si pejabatnya. Iya. Ya, tapi ada orang lain. Iya, iya kan? Sistemnya seperti gitu loh. Ada orang lain yang mempersiapkan bagian rumah tangga, kalau itu bupati atau provinsi ya, bagian rumah tangga. Kalau melihat bahwa mobil kendaraan dinas yang digunakan masih bagus, tapi supaya dia di mata si pejabat, oh ternyata saya memprioritaskan, jadi saya ganti aja walaupun mobilnya masih bagus, saya ganti dengan mobil baru gitu ya. Ada yang seperti itu Kak. Iya, jadi sebenarnya hal-hal seperti ini yang kita bisa menghemat anggaran ketika kita punya satu sistem yang sebenarnya seperti itu ya, Ibu. Artinya tidak dalam rangka cepat menghabiskan anggaran atau membuat anggaran baru supaya ada sesuatu di balik itu. Nah, memang kembali lagi sebenarnya pada nilai-nilai integritas itu kan. Betul, dan prioritas penggunaan Kak. Jadi kadang-kadang teman-teman di pemerintah itu kalau anggarannya misalnya 1M, maka ya harus dihabiskan 1M. Karena kalau kita nggak habiskan 1M Bu, nanti tahun depannya anggaran kita akan turun dialokasikannya. Jadi ternyata ada seperti itu Kak, saya juga baru tahu gitu kan. Terus saya bilang, wah kalau 1M itu ternyata tidak sesuai, ya kan bisa dialokasikan lebih rendah dan kita bisa menghemat. Itu bukannya namanya justru kita menyelamatkan uang negara. Enggak Bu, justru harus habis gitu. Kalau nggak habis, misalnya hanya dihabiskan 800, ya tahun depan kita hanya akan dapat anggaran 800, bukan 1M gitu loh. Iya. Nah, ya, jauh lebih baik juga kalau anggaran-anggaran itu lebih pada berbasis ini ya, kepekaan terhadap gender. Maksudnya program-program yang benar-benar memperhitungkan bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak. Betul. Seperti itu, iya kan? Sebetulnya kita teman-teman di Bappenas bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta masyarakat sipil itu sudah mengadvokasi yang namanya gender budgeting.
Jadi alokasi anggaran berbasis gender. Dan di kementerian kita juga meminta setiap kementerian, setiap tingkatan dari pemerintah untuk membuat alokasi dana yang terpilah terkait dengan gender ini, ya. Jadi misalnya satu daerah mengajukan anggaran 20 miliar. Yeah. Dari 20 miliar itu kita akan melihat berapa alokasi pendanaan untuk peningkatan, penguatan kapasitas dan pendidikan perempuan, ya. Dan kita kan selalu pakainya affirmative action 30%. Jadi dari 20 miliar itu ya minimal 30%-nya dialokasikan untuk perempuan. Nah, biasanya di dalam perencanaan dan penganggaran itu sudah ada, ya, nomenklatur budget khusus untuk itu. Tetapi faktanya di lapangan realitasnya nggak seperti itu, Kakak. Karena waktu saya tanya ke teman-teman Bappenas dikatakan bahwa sulit mereka, alasannya kementerian, KL dan apa namanya daerah gitu untuk menjalankan itu. Jadi sebenarnya ya PR kita ini cukup besar ya, tapi kembali lagi bagaimana memperkuat peran perempuan juga di dalam skop rumah tangga saja. Betul. Itu kita sudah mengambil peran. Betul. Apa hubungannya dengan menyelamatkan uang negara? Nah, justru iya kan? Betul. Dari hal-hal sederhana, bagaimana menyiapkan makanan, apa saja yang diperlukan, terus bagaimana membangun gaya hidup yang lebih sederhana. Betul. Seperti itu. Karena juga pasti dengan refocusing anggaran ini juga banyak hal juga yang harus diperhitungkan, diperhatikan, sehingga apa yang ingin dicapai oleh negara untuk bagaimana menekan angka korupsi ini kan juga bisa terjadi ya. Peran sederhana dari perempuan dimulai dari dalam rumah tangga. Iya, saya lupa, Kak. Jadi sebetulnya juga peran yang penting adalah peran di dalam pendidikan. Ya, kalau anak masuk sekolah gitu ya, anak udah dapatnya di sekolah A. Dan sekolah A itu menurut kita kriterianya nggak sesuai dengan level kita. Kita mau memindahnya ke B dan meminta suami kita untuk mendekati kepala sekolahnya. Nah, itu udah bagian sebetulnya, Kak. Nggak boleh yang kayak gitu-gitu. Jadi kita harus sudah menerima bahwa memang kemampuan anak kita di situ. Anak kita diterima di sekolah A, ya disitulah dia sekolah. Gitu loh. Nah, itu juga bagian tuh, Kak. Ya, sebenarnya banyak hal yang kita bisa kritisi ya. Ibu Nunung ya, dan pada kesempatan ini saya senang sekali bisa langsung bertemu dengan founder LBH Aping yang saya hanya dengar saja dan langsung bisa bertemu dengan seorang aktivis yang luar biasa. Oke, saya percaya someday kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, tapi mungkin ada satu pesan untuk kita semua, terutama perempuan. Iya. Jadi terutama untuk teman-teman perempuan di Merauke, percaya diri itu penting, ya. Jadi percaya diri itu akan keluar dengan sendirinya pada saat kita percaya diri mendasarkan pada integritas. Ya. Dengan begitu, maka kita bisa menghadapi semuanya tanpa hal-hal yang palsu sifatnya. Gitu. Lebih nyaman menjadi diri lebih natural. Ya, lebih alami, lebih natural, dan lebih nyaman menjadi diri sendiri daripada harus bersandiwara di depan umum. Dan intinya itu lebih banyak bersyukur ya, Mbak. Betul, itu yang paling utama, Kakak. Ya. Sebagai makhluk Tuhan, kita harus lebih banyak bersyukur dengan apa yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Luar biasa. Terima kasih banyak sama-sama, ya sudah mampir dan di meja hijau. Iya, makasih banyak. Ya, semoga sukses selalu meja hijaunya. Ya, amin. Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sama-sama, Kakak.